Public speaking secara sederhana adalah berbicara di depan halayak umum. Bukan sekedar bicara, tetapi dituntut memiliki kefasihan berbicara, pemilihan kata, penggunaan intonasi, dan nada yang tepat serta kontrol emosi untuk dapat mengendalikan suasana. Tentu keberhasilan dalam public speaking tidak terlepas dari manajemen komunikasi. Kita perlu mempelajari manajemen komunikasi agar kita memahami dan mampu mengaplikasikan manajemen komunikasi dalam public speaking. Lalu public speaking itu apa? Dalam Kamus Merriam-Webster mengartikan public speaking adalah sebuah aksi, tindakan atau keterampilan berbicara pada sekelompok orang dalam jumlah banyak. Menurut David Zaretsky, public speaking merupakan sebuah proses komunikasi berkelanjutan, yang mana pesan dan lambang terus berinteraksi di antara pembicara dan pendengarnya. Adapun tujuan dari public speaking. 1. Menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi adalah tujuan umum dari komunikasi, termasuk komunikasi dalam public speaking. Informasi yang disampaikan bisa berupa kebijakan, program, proyek, ide, pemikiran, hasil penelitian, atau instruksi. 2. Mempengaruhi. Pembicara yang baik dan mahir adalah pembicara yang bisa mempengaruhi publik atau audiens untuk mengikuti pemikiran yang akan diterapkan di materi ke depannya dan sangat meyakinkan. 3. Menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat yang sesuai dengan pemikiran pembicara akan lebih mudah dalam menyampaikan pendapat jika sudah mempengaruhi dan mengubah cara berpikir audiens. 4. Memotivasi. Motivator akan menyuarakan pemikirannya dengan sangat keras dan menggebu-gebu sehingga akan mempengaruhi audiens dalam berpikir dan menjadikannya lebih bersemangat untuk menjalani kehidupannya. 5. Menghibur. Ketika tampil di panggung, kita bisa menggunakan humor, baik itu cerita lucu, bahasa tubuh, maupun ekspresi muka yang lucu untuk menghibur audiens. Metode public speaking. Adapun metode dalam public speaking diantaranya. 1. Impromptu. Metode ini merupakan metode spontanitas, yakni tidak menggunakan persiapan atau pembuatan naskah tertulis. Metode ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang tampil secara mendadak. Skrip. Metode ini adalah metode yang dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Biasanya metode ini digunakan oleh pejabat negara atau bagi seseorang yang memberikan sambutan di acara resmi atau formal. Metode ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan, karena setiap kata yang diucapkan dalam acara resmi atau formal akan dijadikan figur oleh masyarakat luas dan dikutip oleh media massa. 3. Memoriter. Metode ini kelebihan dan kekurangannya hampir sama dengan metode manuskrip, ditambah resiko yang lebih besar. Artinya naskah sudah dibuat sebelumnya. Pada saat pembicara hendak menyampaikan pidatonya, dia tidak lagi menggunakan naskah karena semua yang tertera dalam naskah tersebut sudah dihafalkan. 4. Using note. Metode ini merupakan metode terbaik. Metode ini sangat dianjurkan karena menggunakan teks atau naskah pidato yang hanya berisi outline atau garis besar dan pokok penunjangnya saja. Teknik public speaking. 1. Teknik ice breaking. 2. Gunakan lelucon atau humor. 3. Teknik vokal. Jenis-jenis public speaking. 1. Master of Ceremony atau MC. Master of Ceremony atau yang sering disebut MC adalah orang yang bertugas pemandu acara dan bertanggung jawab atas kelancaran dan suksesnya suatu acara. Acara yang biasa dibawakan menuntut kreativitas dalam improvisasi dan memungkinkan adanya dialog dengan audiens. 2. Moderator. Moderator adalah orang yang bertindak sebagai penengah dalam suatu kegiatan diskusi atau seminar. 3. Presentasi. Presentasi merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi adalah topik pengajuan kegiatan, pendapat atau informasi kepada orang lain. 4. Pidato. Pidato adalah penyampaian gagasan, pikiran atau informasi serta tujuan dari pembicara kepada orang lain atau audiens dengan cara lisan. Pidato juga bisa diartikan sebagai the art of persuasion, yaitu sebagai seni membujuk atau mempengaruhi. Tentu keberhasilan dalam public speaking tidak terlepas dari manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi public speaking adalah seni dalam berkomunikasi kepada halayak. Jadi dalam manajemen komunikasi public speaking, apa saja yang perlu diperhatikan? Pertama adalah perencanaan.
Perencanaan dalam public speaking adalah terkait dengan tema apa yang akan disampaikan, penguasaan terhadap bahan atau materi yang akan disampaikan, dan mencari referensi sesuai tema yang telah ditentukan. Kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian dalam hal ini adalah berkoordinasi dengan panitia ataupun penyelenggara kegiatan, terkait lokasi pelaksanaan, kapan pelaksanaannya, berapa jumlah audiensnya, dan yang terpenting adalah bagaimana teknis pelaksanaannya. Ketiga adalah actuating. Actuating dalam hal ini adalah pelaksanaan kegiatan public speaking. Yang perlu dilakukan pada tahapan ini adalah opening atau pembukaan, yaitu menyapa audiens, memperkenalkan diri dan menarik perhatian positif dari audiens. Selanjutnya, isi, yaitu menggiring audiens menghargai pembicara, mempercayai pembicara, meyakini kredibilitas pembicara dan menyampaikan pesan kepada audiens secara jelas. Sehingga penyampaian informasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yaitu memberikan kesan positif yang akan terus diingat oleh audiens, mengajak audiens mengikuti apa yang pembicara inginkan, serta menyimpulkan hal-hal penting yang disampaikan. Keempat adalah evaluasi. Evaluasi dalam hal ini adalah mereview kembali atas apa yang telah dilakukan dalam public speaking dari perencanaan, pengorganisasian, dan actuating, yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat ditingkatkan pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Setelah mempelajari konsep public speaking, tujuan serta ruang lingkup public speaking, dan manajemen komunikasi dalam public speaking, marilah kita diskusi. Diskusikan fungsi manajemen komunikasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, actuating, dan evaluasi dalam Master of Ceremony atau MC.